Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi beserta keluarga, yang kita hormati Kiai Raden Maulana Alwi selaku Ketua Yayasan An-Nawawi, yang kita hormati Bapak Kepala Madrasah MTS An-Nawawi Berjan, Bapak Muhammad Taufik Fauzi SHI, yang kita hormati Bapak Ibu Guru MTS An-Nawawi beserta segenap karyawan, tidak lupa kepada anak-anakku semua, siswa baru, siswi baru MTS An-Nawawi Berjan Purworejo. Yang pertama kami sampaikan bahwa dalam kesempatan ini kami mendapatkan tugas dari madrasah untuk memberikan materi pada acara matsama, yaitu perkenalan untuk para siswa-siswi baru MTS An-Nawawi, yang dalam kesempatan ini saya diberikan tugas untuk menyampaikan materi tentang bagaimana mental pelajar atau siswa yang perlu diketahui. Anak-anakku semuanya yang kami banggakan, yang pertama bahwa siswa-siswi semuanya yang sudah mendaftarkan dan diterima di MTS An-Nawawi wajib bersyukur, sehingga rasa syukur itu harus disampaikan dalam bentuk dengan melakukan pembelajaran yang sungguh-sungguh dan serius. Kami yakin bahwa orang tua anak-anakku sekalian dalam memasukkan adik-adik sekalian di MTS An-Nawawi Berjan, di Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan, punya tujuan tidak lain tidak bukan yaitu untuk menjadikan anak-anakku semuanya menjadi generasi masa depan, generasi yang baik, generasi yang berakhlakul karimah. Untuk itu anak-anakku harus disiapkan mental semuanya, lahir maupun batin, supaya dalam mengikuti proses pendidikan di pesantren An-Nawawi, di madrasah MTS An-Nawawi ini, kedepannya bisa melakukan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Adik-adik semuanya harus memiliki mental yang kuat, mental baja, tidak mudah tergoda oleh sesuatu hal yang menjadikan niat belajar adik-adik menjadi lemah dan tidak bisa dilanjutkan. Untuk itu yang pertama, bahwa mental itu adalah merupakan suatu kondisi stabilitas jiwa yang melekat dalam diri seseorang dalam melakukan suatu perbuatan. Ketika seorang bermental baik, maka perilakunya juga baik. Ketika seseorang punya mental yang tidak baik, maka apa yang dilakukan juga cenderung tidak baik. Untuk itu harapan kita, adik-adik semuanya di sini nanti akan digembleng baik di waktu pagi, siang maupun malam, sehingga akan menjadi generasi Islam di masa datang yang bisa menegakkan tegaknya Islam di Indonesia. Kondisi mental adik-adik nanti akan sangat mempengaruhi dalam
keseriusan mengikuti pembelajaran baik ketika di dalam pendidikan formal maupun pendidikan di madrasah diniyah. Mudah-mudahan harapan kita semuanya, dari Bapak Ibu guru semuanya, dari para ustadz semuanya, adik-adik yang sudah terdaftar sebagai santri dan siswa di An-Nawawi Merjan ini, yang pertama adik-adik bisa kerasan, bisa menikmati semua proses pembelajaran yang sudah dijadwalkan oleh pondok pesantren maupun oleh MTS An-Nawawi Merjan. Jangan sampai nanti ketika masuk di dalam proses itu mengalami gangguan-gangguan sehingga akan mengganggu konsentrasi belajar adik-adik semuanya. Karena melihat suatu riset, pernah diadakan suatu riset bahwa di sekolah-sekolah itu ternyata setelah diteliti bahwa ada hampir 66% siswa itu merasa tidak nyaman dengan kondisi di sekolah. Untuk itu mari kita bangun bersama sehingga teman-teman semuanya betul-betul bisa menikmati proses pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Harapan Bapak Ibu di rumah tentu tidak lain tidak bukan anak-anak semuanya bisa menjadi anak yang berbakti, anak-anak yang membanggakan, anak-anak yang mau mendoakan orang tua, anak-anak yang mau selalu mengawal tegaknya agama Islam yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk itu nantinya ketika teman-teman sudah mengikuti proses pembelajaran ini harus betul-betul disiapkan lahir, disiapkan batin untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, oleh para ustadz, sehingga adik-adik semuanya bisa menyerap apa yang sudah diberikan, masuk ke dalam pikiran, disimpan ke dalam hati, kemudian bisa diperlihatkan dalam perilaku sehari-hari. Jadi harapan kita adik-adik semuanya di sini jangan berkecil hati, harus punya semangat juang yang tinggi sehingga kedepannya tidak akan mengecewakan apa yang diinginkan oleh orang tua. Tentu orang tua dengan banyak pertimbangan memasukkan adik-adik semuanya ke pondok pesantren An-Nawawi. Harapan orang tua teman-teman mengikuti pendidikan di sini tidak mengalami banyak gangguan, sebagai halnya ketika mengikuti pendidikan di luar akan sangat banyak sekali gangguan-gangguan yang ada, baik dari teman-teman yang sebagian nakal, baik dari dunia informasi, dari lingkungan tempat tinggal dan sebagainya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid yang sudah mempercayakan anak-anak semuanya untuk bisa mengikuti pembelajaran di Pondok Pesantren An-Nawawi, mengikuti pembelajaran formal di MTS An-Nawawi. Yang selanjutnya, anak-anakku semua yang kami cintai dan kami banggakan, kami sampaikan bahwa di dalam kitab Takliful Muta'alim karya Asy-Syaikh Zarnuji, di sana disebutkan bahwa seorang siswa, seorang murid diperlukan suatu adab atau etika ketika mencari ilmu, etika terhadap guru-gurunya, etika terhadap lingkungannya. Di antara sikap yang perlu dimiliki oleh siswa atau murid dalam mencari ilmu, yang pertama adalah
menghindari rasa kenyang. Artinya bahwa siswa atau siswi atau para santri membutuhkan satu nutrisi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, tapi tidak dianjurkan untuk makan atau minum yang terlalu kenyang sehingga akan menjadi gangguan dalam mengikuti pembelajaran. Karena anak-anak yang makannya banyak, itu minumnya banyak, itu akan menjadikan seseorang itu mudah tidur. Yang kedua, bahwa seorang santri atau siswa itu menurut beliau menjaga diri dari kebanyakan tidur. Dari adik-adik semuanya, ketika di dalam pondok pesantren, ketika di dalam madrasah, itu harus mengurangi tidur. Tidak seperti ketika di rumah. Karena banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus diikuti teman-teman. Yang ketiga, menjaga diri agar tidak terlalu bicara yang tidak bermanfaat. Jadi ketika adik-adik ada waktu yang luang, tidak dihabiskan untuk berbicara yang tidak bermanfaat, tapi gunakanlah waktu yang luang itu untuk membaca materi yang sudah diberikan, untuk bermusyawarah dengan teman-teman yang lain supaya bisa memahami materi yang diberikan di pondok pesantren atau di lembaga formal. Yang keempat adalah menjaga dari ghibah, yaitu memberikan kejelekan terhadap orang lain. Seorang santri tidak bagus terlalu ghibah, membicarakan kejelekan orang lain. Yang selanjutnya, seorang siswa harus mampu menjaga diri dari perkumpulan yang isinya hanya bergurau. Perkumpulan yang semacam itu hanya akan menghabiskan waktu dan menyia-nyiakan umur. Yang selanjutnya, bahwa seorang siswa atau murid itu harus mampu menjauhkan diri dari orang-orang yang suka berbuat kerusakan dan maksiat. Sebaiknya seorang murid, seorang siswa hendaknya dekat dengan teman-teman mereka yang baik, dengan orang-orang yang mengikuti aturan yang ada. Rajin melaksanakan perbuatan baik dan sunnah Rasul. Akan sangat baik sekali apabila seorang siswa atau seorang santri itu di pesantren bisa melakukan perbuatan-perbuatan sunnah atau ibadah-ibadah sunnah, baik itu sholat sunnah maupun puasa sunnah yang sudah dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Memperbanyak sholat sebagaimana orang-orang yang khusyuk, dari sholat wajib, sholat duha, sholat tahajud, sholat-sholat yang lain yang dianjurkan oleh agama. Selalu membawa buku dalam waktu untuk dianalisa. Jadi teman-teman nanti ketika ada waktu di luar kelas, jangan lupa kitabnya atau bukunya untuk selalu dibawa, untuk dibaca, untuk dipelajari, atau untuk dihafalkan. Teman-teman yang kita hormati, yang selanjutnya para siswa dinasihatkan dan dibekali dengan petunjuk, yaitu yang pertama, seorang murid harus mampu atau setidaknya berusaha membersihkan hatinya dan kotoran sebelum ia menuntut ilmu. Karena belajar adalah semacam ibadah, dan ibadah belajar ini harus diiringi dengan hati yang bersih. Yang kedua, dalam tujuan belajar ini, adik-adik semuanya, teman-teman semuanya ditujukan untuk menghiasi ruh
dengan sifat keutamaan, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukan untuk mencari kemegahan atau kedudukan yang bersifat dunia. Yang ketiga, dinasihatkan agar para pelajar tabah dalam memperoleh ilmu pengetahuan selama mengikuti proses pembelajaran dari awal dan akhir. Tentunya nanti ada cobaan yang ada di tengah jalan yang mengganggu, sehingga kadang menjadikan teman-teman tidak kerasan atau tidak betah di pesantren atau di madrasah. Untuk itu setiap cobaan yang ada nanti harus dihadapi dengan berbesar hati, dengan serius, sehingga bisa diselesaikan dengan baik. Teman-temanku yang saya hormati, mudah-mudahan harapan orang tua memasukkan adik-adik semuanya ke pesantren An-Nawawi bisa terwujud untuk menjadi hamba yang soleh, untuk menjadi hamba yang bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi kedua orang tua, bermanfaat bagi segenap lapisan masyarakat. Itu saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.